bekerja di laboratorium itu harus hati-hati. Nah, ini ada contoh lab safety rules atau aturan-aturan yang harus kalian perhatikan saat memasuki laboratorium kimia. Kalian tahu ya, yang namanya laboratorium itu adalah tempat seorang ilmuwan melakukan percobaan. Nah, aturan pertama nih, misalnya ya, yang di atas ini ada gambar sarung tangan dan kacamata. Nah, ini adalah dua perangkat atau dua hal yang harus kalian gunakan saat memasuki lab. Ya. Ikatlah rambut panjangmu gitu ya. Gunakan sarung tangan dan kacamata dan peralatan perlindungan yang lain. Nah, tentu saja kita butuh jas lab ya. Jas laboratorium itu wajib dipakai. Kemudian yang kedua juga kalian butuh pengawasan dari guru, dari dosen, seperti itu ya. Yang ketiga itu adalah kalian harus tahu nomor kontak saat terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, situasi yang berbahaya. Nah, kalau di luar kan biasanya pakai 911 seperti itu ya. Di sini ada no food, artinya apa? Kalian nggak boleh bawa makanan ke lab ya. Juga yang terpenting jangan mencicipi apapun di dalam lab ya. Bawa makan dari luar aja nggak boleh, apalagi kalian makan dan minum bahan-bahan kimia yang ada di lab seperti itu. Kemudian berikutnya ID hazards itu kalian harus memperhatikan label-label tanda bahaya pada belakang kemasan bahan kimia. Jadi yang namanya bahan kimia itu biasanya kan disimpan di dalam botol-botol, entah itu kaca atau plastik, dan biasanya disimpan di rak yang khusus ya. Nah, di bagian belakang itu suka ada gambar-gambar biasanya berwarna orange. Nah, ada gambar tengkorak dan lain sebagainya. Nanti di slide berikutnya akan dijelaskan ya. Itu harus diperhatikan saat kalian mau memakai bahan kimia tersebut. Be attentive itu artinya kalian harus perhatian ya. Jadi jangan sampai misalnya meninggalkan meja yang sedang menyala bunsennya, ada bunsen lagi nyala kalian tinggalkan. Nah, itu bahaya, tidak boleh dilakukan. Berikutnya, be careful when handling hot glassware. Jadi harus hati-hati saat kalian setelah melakukan proses pembakaran atau pemanasan gitu ya. Jadi jangan menyimpan benda-benda atau zat kimia yang mudah terbakar di dekat sumber api seperti itu ya. Kemudian workspace atau tempat bekerja kalian itu harus selalu rapi gitu ya. Entah itu mejanya, entah itu tas-tasnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, berikutnya karena sebagian besar bahan atau peralatan di lab kimia itu terbuat dari gelas atau kaca gitu ya, maka saat terjadi kerusakan atau pecah misalnya, kalian harus hati-hati saat memungut dan membuang bahan-bahan atau alat kimia tersebut. Nah, yang terakhir setelah kalian selesai melakukan percobaan, tentu kalian harus membuang segala sesuatu yang tidak dipakai ya, segala sesuatu bekas praktikum dan juga mencuci tangan seperti itu ya kurang lebihnya. Nah, ini contoh ID hazard ya atau label tanda bahaya di belakang kemasan botol kimia. Ini kalian harus paham nih simbol-simbol kotak-kotak ini tuh maksudnya apa. Nah, ada beberapa hal yang biasanya sering dipakai gitu ya, yang sering ada itu misalnya ini ya. Ada gambar benda seperti meledak, itu tandanya apa? Ketika kalian menemukan label ini di botol kimia, itu tandanya dia mudah meledak. Ya. Terus yang kedua ini apa? Dia mudah mengoksidasi. Nah, ini apa? Highly flammable atau extremely flammable, itu kurang lebih maksudnya sama ya. Artinya dia mudah terbakar.
Kalau extremely flammable berarti dia sangat mudah terbakar. Nah, kalau ada gambar tangan, kemudian ada gambar besi yang apa ya, ini kayak terkorosi ya. Jadi dia itu zat yang sangat mudah merusak ya, entah itu komponen hidup seperti tangan kita atau benda-benda yang lain. Sifatnya korosif gitu. Kemudian gambar tengkorak sudah pasti dia beracun. Kemudian gambar silang itu artinya apa nih? Ada bisa iritan ya, atau mudah mengiritasi dan berbahaya. Nah, yang terakhir ini gambar ikan mati dan pohon yang kering, itu maksudnya apa? Maksudnya dia berbahaya pada lingkungan, seperti itu ya. Nah, ini adalah beberapa peralatan yang sering dipakai di laboratorium kimia. Nah, ini Ibu ambil dari buku paket kalian, dan beberapa diantaranya memang sering ditanyakan saat tes atau kuis ya. Jadi Ibu minta kalian hafalkan semua peralatan di lab kimia yang ada pada gambar ini. Insya Allah nanti beberapa diantaranya akan muncul pada kuis. Sekian pembahasan kita mengenai pendahuluan ilmu kimia, mudah-mudahan bermanfaat.